Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh mengadakan kebaktian Natal sekalipun masih dengan protokol yang ketat. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Tujuan kita hadir pada sore hari ini adalah bersukacita dan memberitakan kepada dunia bahwa Yesus adalah pengharapan bagi dunia. Mari saya menyampaikan selamat Natal, kiranya damai sejahtera Kristus limpah dalam kehidupan kita, dan pengharapan kita semakin hari semakin kokoh di dalam Dia. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus adalah pengharapan bagi dunia. Apakah Bapak Ibu mengamenkan ini? Bapak Ibu percaya? Haleluya. Kita harus sungguh-sungguh percaya sebab inilah firman Tuhan. Yesuslah pengharapan bagi dunia. Terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa. Dialah keselamatan yang datang daripada Tuhan. Disediakan untuk segala bangsa. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Kristus adalah terang atau pengharapan bagi dunia? Siapakah Kristus itu? Dan ada apa dengan dunia sehingga Kristus harus menjadi pengharapan bagi dunia ini? Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat-ayat ini jelas bagi kita, Kristus adalah pengharapan bagi dunia sebab Dia adalah terang satu-satunya yang dapat menerangi dunia ini yang hidup di dalam kegelapan dosa, yang hidup di dalam bayang-bayang maut, yang hidup di bawah bayang-bayang murka hukum Allah. Kristus adalah pengharapan bagi dunia, sebab Kristuslah satu-satunya keselamatan dari Allah yang disediakan untuk bangsa-bangsa. Tidak ada jalan lain selain ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus adalah pengharapan bagi kita, pengharapan bagi saudara dan saya untuk memiliki kehidupan yang kekal. Kebenaran ini harus kita tanam dalam hati kita. Sebab tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang memiliki pengharapan dalam hidup ini. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita
adalah hidup yang kekal. Amin. Itulah mengapa penting sekali kita berkumpul malam hari ini. Kita tidak sekedar mengingat, tetapi kita juga memberitakan bahwa ada pengharapan bagi dunia yang hidup dalam kegelapan, yang hidup dalam bayang-bayang kematian, yang hidup di bawah kutuk murka hukum Allah. Dialah Yesus Kristus Sang Putra Natal yang dilahirkan 2000 tahun yang lalu, menjadi satu-satunya jalan keselamatan dari Allah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah Natal pertama live streaming, kita telah diajar kemarin bahwa Kristus menjadi pengharapan bagi dunia sebab Kristus adalah Tuhan satu-satunya yang menjadi jalan keselamatan yang datangnya dari Allah. Kita harus berpegang pada keyakinan ini. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepadanya yang olehnya kita mendapatkan keselamatan selain di dalam Yesus. Dan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Kita diajar kemarin bahwa Kristuslah terang satu-satunya yang dapat menerangi dunia yang hidup di dalam kegelapan. Dan Kristus telah membawa keselamatan bagi dunia melalui kematiannya di atas kayu salib. Allah itu kasih, tetapi Allah itu juga adil. Kalau Allah tidak adil, tidak menghukum dosa, maka dia tidak lagi menjadi Tuhan. Tetapi Allah yang adil, dia mengasihi umat manusia dengan cara memberikan anaknya yang tunggal untuk mati menebus dosa-dosa umat manusia. Sehingga pada salib Kristus kita melihat perjumpaan antara kasih dan keadilan Allah. Di dalam salib kita melihat kasih Allah yang besar bagi kita. Dan di dalam salib kita melihat keadilan Allah yang telah menimpakan hukuman dosa yang seharusnya kita pikul, yang seharusnya kita tanggung pada diri anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang mengasihi kita. Amin. Betapa kita harus bersyukur. Sebab pada Natal ini kita diingatkan bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Dia firman telah menjadi manusia, dia telah mati memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Natal bukan soal pernak-pernik, bukan soal pesta, bukan soal liburan, tapi Natal soal sukacita. Sebab di dalam Yesus kita memiliki pengharapan. Di dalam Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita, kita memiliki hidup yang kekal. Tidak ada alasan kita tidak bersukacita pada Natal ini. Aduh, Natal ini repot ya. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu kita bisa menyaksikan tampilan dari anak-anak kita. Saya sudah kangen dengan monolognya Bapak Yusuf Deswanto. Drama-dramanya luar biasa. Tapi keadaan tidak memungkinkan itu. Semua tidak menghilangkan sukacita kita. Karena di tengah-tengah kesederhanaan perayaan atau ibadah Natal kita ini, kita menyadari dan kita terus diingatkan bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Kita memiliki kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini saya ingin mengemukakan apa sih artinya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pengharapan bagi dunia. Apa sih artinya berharap kepada Tuhan itu? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat dikatakan sebagai orang-orang yang berharap kepadanya? Kalau Bapak Ibu menyimak ayat-ayat tema Natal kita, maka dari nyanyian pujian Sakaria itu, kita bisa melihat bahwa berharap di dalam Kristus itu berarti bahwa kita mengakui Kristus dan mempercayai Kristus sebagai satu-satunya
jalan keselamatan dari Tuhan. Amin. Orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang menerima Kristus, yang mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, sebagai satu-satunya pengharapan bagi hidupnya. Kalau orang tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus dan tidak sungguh-sungguh mempercayai Yesus, maka orang itu belum sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Makanya kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Dan kita terus bertumbuh di dalam iman kepada Dia yang adalah pengharapan bagi dunia itu. Di dua hal ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, kalau kita mau memiliki pengharapan di dalam Yesus, kita harus mengenal Dia dengan benar. Dan bahwa kita harus sungguh-sungguh mempercayai Dia. Iman yang hidup, iman yang menyelamatkan, iman yang menuntun kita kepada pertobatan. Mari, saya akan menyampaikan dua hal ini, saudara. Ini sangat penting, karena kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Dia apa adanya, sebagaimana yang diceritakan oleh Alkitab, dan kalau kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Dia, maka sesungguhnya kita bukanlah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Yang pertama, perhatikan bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mengenal Yesus Kristus apa adanya. Mengenal Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan oleh firman Allah, bahwa Yesuslah terang bagi bangsa-bangsa, bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan yang datang dari Allah. Amin. Inilah hal yang pertama yang harus kita kerjakan kalau kita mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Makanya pertanyaan pentingnya adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus? Sebagaimana yang dituliskan di dalam firman-Nya. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus seperti apa Dia adanya? Apakah kita dapat melihat Yesus seperti Simeon melihat Yesus? Ini menjadi pergumulan kita dalam hidup ini, saudara. Kita harus benar-benar mengenal Dia apa adanya. Pertanyaan yang paling penting yang harus kita jawab dengan benar adalah seperti apa yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Menurut kamu, siapakah aku ini? Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah aku ini? Saudara, jawaban dari pertanyaan itu akan sangat menentukan kehidupan kita. Hidup kita bergantung pada jawaban yang benar tentang pertanyaan itu. Menurut kita, siapakah Yesus itu? Kalau Bapak Ibu disuruh mendeskripsikan siapa Yesus, apakah kita bisa mendeskripsikan dengan benar siapa Yesus itu? Ada banyak pendapat tentang Yesus. Yesus seorang agamawan yang sangat hebat. Yesus seorang nabi, tetapi banyak orang mengatakan Dia bukan Tuhan. Ada banyak orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda tentang Yesus, tetapi pertanyaannya, apakah kita memiliki jawaban yang tepat tentang siapakah Yesus menurut kita? Apakah kita dapat mengemukakan Yesus seperti Dia apa adanya? Kalau kita mengenal Yesus dengan benar, seperti Yesus apa adanya, maka disitulah kita memiliki keselamatan jiwa kita. Karena keselamatan itu berbicara soal pengenalan yang benar akan Tuhan. Coba kita baca Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara, hidup kekal itu kalau kita mengenal Allah dengan benar. Kalau kita mengenal Yesus dengan benar. Jangan sampai kita mengaku menyembah Yesus, tetapi kita tidak selamat sebab Yesus yang kita sembah bukanlah Yesus seperti yang Alkitab beritakan kepada kita. Ada banyak Yesus yang lain yang diberitakan di dunia ini. Kita harus mengenal Yesus yang benar seperti dia apa adanya. Dialah terang bagi bangsa-bangsa. Dialah jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dialah Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Ini hal yang sangat penting. Makanya berkat terbesar dalam hidup ini adalah kalau kita dapat mengenal Yesus dengan benar. Kalau Bapak Ibu tidak benar-benar mengenal Yesus dengan benar dan tidak memiliki hubungan dengan Dia, maka sesungguhnya kita masih dalam kebinasaan. Berkat terbesar bukan soal harta benda duniawi, tapi berkat terbesar kalau kita kenal siapa Yesus apa adanya. Ini yang harus kita pahami. Kalau Bapak Ibu ingat kisah Petrus di dalam Matius pasal 16 ayat 16 sampai 17, maka Petrus menjawab dengan tepat perkataan atau pertanyaan dari Tuhan Yesus Kristus itu. Menurut kamu siapakah aku ini? Lalu jawab Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Apakah ketika kita ditanya siapakah Yesus itu, kita dapat menjawab seperti Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan Yesus mengatakan bahwa apa yang dikatakan Petrus itu benar dengan berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi jawaban Petrus tidak berasal dari diri Petrus sendiri. Jawaban Petrus berasal dari Bapa. Coba Bapak Ibu buka Matius 16 ayat 16 sampai 17 supaya jelas bagi kita. Matius pasal 16 ayat 16 sampai 17. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Perhatikan bahwa untuk dapat mengenal Yesus dengan benar, kita membutuhkan pekerjaan Bapa dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita yang membuka mata rohani kita supaya kita bisa mengenal Yesus dengan benar. Tanpa Roh Kudus, tanpa pekerjaan Bapa dalam hati kita, kita tidak mungkin mengenal Yesus dengan benar. Kita tidak mungkin dapat berkata seperti Petrus, engkaulah Mesias, Anak Allah yang menyelamatkan dunia ini. Kalau bukan Roh Kudus, Simeon tidak bisa menyebut Yesus sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Ketika dia menggendong anak itu, dia berkata, inilah keselamatan dari Allah. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Simeon mengenal siapa Yesus. Dan kita juga sama, tanpa Roh Kudus, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan dapat mengenal siapa Yesus dengan benar. Makanya kita perlu dekat dengan Tuhan. Amin. Kita perlu bergantung pada Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, coba kita lihat. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk mengenal siapa Yesus. Amin. Kita perlu bergantung kepada pekerjaan kuasa Roh Kudus.
Dan pada kesempatan ini saya mau mengingatkan bahwa Kristus itu adalah Mesias. Dialah yang diurapi oleh Allah. Dia yang akan memerintah bangsa-bangsa dengan gada besi. Yesus adalah penghiburan bagi Israel, terang bagi bangsa-bangsa. Dia keselamatan yang disediakan Allah bagi bangsa-bangsa. Sebagaimana Roh Kudus telah menyatakan kepada Simeon bahwa bayi yang dibawa ke bait suci pada waktu itu adalah Mesias, adalah Kristus. Penghiburan bagi bangsa-bangsa, penghiburan bagi bangsa Israel. Demikianlah bagi kita, firman Allah menyatakan, Yesuslah penghiburan bagi kita. Amin. Yesuslah pengharapan bagi dunia. Yesuslah pengharapan bagi kita. Mari, kalau kita mau sungguh-sungguh dapat berharap kepada Yesus, kenalilah Dia dengan benar melalui kebergantungan kita kepada pekerjaan Roh Kudus. Lalu mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita bisa mengenal Yesus dengan benar? Ada beberapa cara, saudara. Kita bisa mengenal Yesus dengan benar melalui Injil. Melalui Alkitab yang adalah firman Allah. Amin. Makanya orang Kristen itu harus rajin baca Alkitab, saudara. Bapak Ibu rajin baca Alkitab? Haleluya. Tanpa Alkitab, tanpa Injil, kita tidak akan pernah bisa mengenal Yesus dengan benar. Sekarang saya sudah jarang melihat jemaat bergereja membawa Alkitab printed ya, seperti buku. Tetapi tidak mengapa, kita punya Alkitab elektronik, saya juga punya di sini. Tapi persoalannya, apakah saudara membacanya untuk mengenal Yesus dengan benar? Karena seluruh Alkitab itu berbicara tentang Yesus. Perjanjian Lama bicara tentang Yesus. Perjanjian Baru berbicara tentang Yesus. Perjanjian Lama gambaran tentang Yesus, nubuatan tentang Yesus. Perjanjian Baru secara langsung menyatakan Yesus kepada kita. Baca, saudara. Makanya berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Yang merenungkannya siang dan malam. Kalau Bapak Ibu ingin benar-benar berharap kepada Yesus, kenalilah Dia dengan sungguh-sungguh. Dengan cara apa? Rajin baca Alkitabnya, saudara. Tekun baca firman Tuhan. Mulai dari Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nanti kembali ke kitab Kejadian. Mulai dari surat-surat lagi. Kembali ke Perjanjian Lama. Terus berulang-ulang sampai kita mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Karena kehidupan kita bergantung dari pengenalan kita akan Yesus. Ada banyak orang mengikut Yesus tetapi Yesus yang lain. Bukan Yesus seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Ada banyak gereja dengan pengikut puluhan ribu orang tetapi pendetanya mengajarkan Yesus yang bukan Tritunggal tapi yang Dwitunggal. Yang dikatakan bahwa Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa. Yesus itu adalah ciptaan yang pertama. Banyak orang tersesat karena kurang membaca Alkitab. Banyak orang mengaminkan khotbah-khotbah di mimbar yang sesungguhnya tidak dibangun dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus dengan benar, saudara? Tentunya kita harus dididik, diajar dalam kebenaran Alkitab. Kita membutuhkan khotbah-khotbah yang Alkitabiah, khotbah-khotbah yang mengajarkan Alkitab. Saudara, kadang kalau kita baca teks ayatnya agak panjang, pendeta kelihatan khotbah ayatnya panjang, kok enak satu ayat, cerita banyak kesaksian, humor sana, humor sini, jadi pulang ceria. Saya sarankan nonton stand komedi aja, stand up komedi. Tapi kalau mau belajar Alkitab, baca firman. Kadang saya tidak segan-segan membaca satu perikop setengah. Kadang satu pasal perlu kita baca. Saudara, kalau bergereja, cari gereja yang mengajarkan firman Tuhan. Amin. Bukan cari LCD-nya bagus tidak, gedungnya sejuk atau tidak, parkirnya enak atau tidak.
Kita datang kepada Tuhan untuk mengenal Dia lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Amin. Melalui Alkitab, rajin baca Alkitab. Melalui pengajaran firman Allah, khotbah-khotbah yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Saudara coba baca 1 Timotius pasal yang keempat, pesan Timotius kepada hamba Tuhan muda. 1 Timotius pasal yang keempat. Kita baca mulai ayat yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Perhatikan itu. Dalam membangun dan dalam mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Siapa yang akan menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan semua orang yang mendengarnya? Orang-orang yang bertekun membaca kitab-kitab suci, orang-orang yang membangun orang lain, yang mengajar orang lain berdasarkan kebenaran firman Allah, orang-orang yang menjaga ajarannya supaya tetap benar seperti firman Allah. Saudara, sebagai seorang pemberita firman, saya mendedikasikan hidup untuk membaca kitab suci, untuk membangun dan mengajar kebenaran firman Allah. Sekalipun kadang orang berkata panjang, kurang menarik, nggak populer. Saudara, kalau firman Allah populer, semua dunia percaya Yesus. Tapi bersyukurlah kalau kita boleh percaya Yesus. Karena dialah satu-satunya pengharapan bagi dunia. Amin. Amin. Bapak Ibu semangat membaca Alkitab? Kok sepi ya? Berani berkata amin? Gak sampai seperempat ya? Amin. Suka khotbah-khotbah yang mengajarkan firman Allah? Nah, gak ada aminnya. Amin. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Nah, untuk mengenal Tuhan kita perlu bersandar pada pertolongan Roh Kudus. Kenapa Simeon bisa mengenal Yesus sebagai Mesias? Karena Roh Kudus telah menyatakan kepada dirinya bahwa dialah Mesias. Roh Kudus ada di atas Simeon dan Roh Kudus menuntun Simeon. Simeon hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, aduh kok ciangel ya, baca perjanjian lama. Aduh, suku-suku, ini perang-perang, ini perjanjian, aduh, saudara, berdoa supaya Roh Kudus menerangi hati kita sehingga kita mengerti apa maksudnya. Amin. Kalau baca nggak mengerti, jangan menyerah, saudara. Berdoa, minta penerangan Roh Kudus supaya kita bisa memahaminya dengan baik. Kalau Bapak Ibu ingin sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan dan menikmati keselamatan di dalam Dia, kenalilah Dia dengan benar. Karena hidup kita ditentukan oleh jawaban yang tepat tentang siapakah Yesus itu. Rajinlah baca Alkitab. Dan mau dididik, diajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Bersandarlah pada Roh Kudus, karena hanya dialah yang mampu menolong kita untuk dapat mengenal siapakah Yesus yang sebenarnya. Hidup kita bergantung pada Yesus, bergantung pada pengenalan akan Dia yang benar, bergantung pada persekutuan dengan Dia. Yang kedua, saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh berharap kepada Yesus, maka kita harus mempercayai Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan itu. Mulai dari mengenal dan percaya dengan sungguh-sungguh.
Simeon percaya kepada firman Allah. Simeon percaya pada tuntunan Roh Kudus. Ketika dia melihat Yesus, Simeon percaya bahwa Yesuslah keselamatan yang disediakan bagi bangsa-bangsa. Saya mau mengatakan bahwa Simeon itu mempercayai bayi Yesus sebagai Mesias jauh sebelum dia melihat bayi Yesus. Dia percaya atas dasar pengharapan dari firman Allah. Nubuatan Allah melalui nabi-nabinya. Demikian juga kita, saudara, tidak ada di sini yang sudah bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Ada yang pernah berjumpa dengan Yesus? Ketemu depan-depan gitu? Enggak ada. Tapi kita percaya Yesus melalui firman Tuhan. Amin. Kita enggak pernah melihat dia, namun kita percaya. Kita enggak pernah melihat dia, namun kita mengasihi dia. Itu kata Petrus, saudara. Dan Simeon melalui Roh Kudus, dia diberitahu engkau tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Ketika dia melihat Yesus, Roh Kudus mengatakan dialah Mesias. Lalu dia menggendong anak itu dan dia berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah aku mati dalam damai sejahtera. Kenapa? Dia percaya, saudara. Amin. Sebagaimana Simeon percaya kepada Yesus melalui firman dan tuntunan Roh Kudus, sehingga saat melihat bayi Yesus dia berkata, sekarang biarkan aku pergi dalam damai sejahtera. Demikianlah kita seharusnya benar-benar percaya Yesus saat Injil diberitakan, saat firman Allah disampaikan. Baca Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Puji Tuhan, hujannya udah berhenti, saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Injil kekuatan Allah, Injil memberitakan Yesus yang benar. Yesus yang dilahirkan dari perawan Maria, yang mati disalib dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali menjemput umat ketebusannya. Kalau kita percaya pada Injil, maka kita diselamatkan. Injil adalah kekuatan Allah, hikmat Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu sebabnya dikatakan berbahagialah orang yang mencintai firman Tuhan, yang membacanya, yang merenungkannya siang dan malam. Karena firman Allah akan menuntun kita kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. 1 Timotius pasal yang keempat. Saya ingin Bapak Ibu memahami ini. 2 Timotius, maksud saya saudara. 2 Timotius pasal yang ke-3. Ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Siapa yang menuntun Timotius kepada keselamatan dalam Yesus? Itulah kitab suci, itulah Alkitab. Makanya bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, kata Paulus. Bertekunlah dalam membangun, dalam mengajar. Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Bertekunlah di dalamnya, supaya engkau dapat menyelamatkan dirimu sendiri dan menyelamatkan semua orang yang mendengarkan engkau. Banyak mimbar-mimbar yang mengajarkan Yesus yang lain. Makanya dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 Paulus berkata, barang siapa ada orang yang memberitakan Injil selain yang kuberitakan, terkutuklah dia. Sebab pengharapan
Kalau kita mengenal Yesus dengan benar dan mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh. Menarik sekali ketika Simeon berjumpa dengan bayi Yesus. Dia menatangnya atau dia menggendongnya, saudara. Dia memegangnya. Dan dia berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah aku mati dalam damai sejahtera. Biarkanlah aku pergi dalam damai sejahtera. Kenapa, saudara? Ketika Simeon melihat Yesus, Simeon melihat keselamatan. Amin. Simeon melihat kehidupan yang kekal. Simeon melihat surga, saudara. Bagaimana dengan kita? Ketika Yesus diberitakan, apakah saudara melihat keselamatan? Saudara yakin masuk surga? Yakin, saudara? Nanti malam Tuhan panggil pulang ke surga, mau, saudara? Wah, siap di depan sini, saudara. Kalau orang percaya Yesus, sekarang Tuhan aku siap kapan saja engkau panggil. Sebab aku melihat keselamatan di dalam Yesus. Mengapa Simeon bisa begitu yakin? Sekarang Tuhan, biarkan aku mati dalam damai sejahtera. Kenapa? Karena Simeon melihat Yesus yang bayi itu dengan iman yang sungguh-sungguh, saudara. Iman dibutuhkan. Renungan saya pagi ini sama Luki diberi gambar yang luar biasa tentang Tuhan Yesus. Palungannya menjadi seperti tempat yang begitu indah, begitu ada banyak orang di sampingnya gagah perkasa. Realitanya tidak seperti itu, saudara. Waktu Yesus di kandang, ditaruh di palungan tempat makan kambing domba, bau, saudara. Kain lampin sederhana, papa mamanya sederhana, papanya tukang kayu, istrinya juga sederhana. Tidak ada holo di wajahnya. Kan kalau gambar-gambar itu kan ada holo itu, ada holonya kan. Maria ada holonya, Yesus ada holonya, Yusuf ada holonya. Yang dilihat Simeon nggak ada holonya, nggak ada lingkaran cahayanya. Apakah ada lingkaran cahaya di muka saya? Ada nggak, saudara? Tapi Bapak Ibu Saudara mau menerima apa yang saya sampaikan, firman Allah? Wah, kalau pendetanya ada hulunya, aku percaya. Gitu. Dengan mata iman, saudara. Dengan mata iman. Demikian juga, kalau kita membaca Alkitab dan kita percaya bahwa berita Alkitab itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, maka kita bisa berkata, sekarang Tuhan, kapanpun Tuhan, aku akan pergi dengan damai sejahtera untuk berjumpa dengan Engkau di dalam kemuliaan. Jika kita melihat Yesus, melihat keselamatan, kita akan seperti Simeon. Sekarang aku siap. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagi Paulus, mati itu adalah perjalanan menuju kepada Bapa. Makanya dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang mati-mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh. Supaya dia boleh beristirahat dari segala jerih lelahnya. Karena segala perbuatannya menyertai dia. Tetapi tidak berarti lalu jadi Kristen mau bunuh diri. Enggak, saudara. Kata Paulus, aku didesak dari dua pihak. Aku terlebih suka kembali kepada Bapa. Tetapi jika aku hidup untuk menghasilkan buah. Amin. Hidup untuk melayani Tuhan. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Makanya sikap kita terhadap Yesus menentukan siapa kita yang sesungguhnya. Mari kita belajar mengenal Dia. Amin. Dan mari kita sungguh-sungguh mempercayai Dia. Karena di dalam Dialah ada keselamatan. Bapak Ibu, sering dikasih oleh Tuhan,
Yesus adalah pengharapan bagi dunia. Itu satu kebenaran. Tetapi kita juga harus menaruh pengharapan kita kepada Yesus. Dengan cara apa? Mengenal Dia dan mempercayai Dia. Dan jika Kristus adalah pengharapan bagi kita, keselamatan bagi kita, kita memiliki pengharapan apapun keadaannya. Amin, saudara. Dunia semakin sukar. Mungkin saat ini kita sakit. Saat ini perekonomian kita dalam permasalahan. Kita menghadapi persoalan, dapat menghadapi bencana. Kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki pengharapan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.